Wongso telah mati. Ingat Woro, kematian ada di tangan. Wongso telah mati. Wongso telah mati mengenaskan. Kau tidak percaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan malam hari ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke kerajaan Tritih Kulon, teman-teman. Dan kemarin teman-teman juga sudah mendengar sendiri, kami bertemu dengan Syekh Solihin, Syekh Solihin dan juga penjaga dari kerajaan Tritih Kulon. Dan yang lebih membuat saya heran, tapi itu sebuah peraturan ya dari kerajaan Tritih Kulon, yaitu entah itu makhluk berniat jahat atau berniat baik, itu harus melewati para penjaga dan melewati ujian-ujian dari para penjaga kerajaan Tritih Kulon. Dan padahal sudah sangat jelas ya, niat kami adalah membantu keterpurukan yang sedang terjadi di kerajaan Tritih Kulon. Namun kami harus melewati beberapa ujian, kami harus melewati beberapa mungkin halangan-halangan, karena kemarin kami bertanya kepada sosok penjaga dari kerajaan Tritih Kulon. Kami bisa saja bertemu dengan sosok-sosok atau makhluk-makhluk, bukan hanya makhluk baik atau golongan putih, namun kita juga bisa bertemu dengan makhluk-makhluk jahat, makhluk-makhluk dari golongan hitam. Tapi kami tetap berpikir positif, entah itu makhluk baik, entah itu makhluk yang jahat, karena di situ adalah wilayah kerajaan Tritih Kulon. Kami meyakini dan kami akan tetap berpikir positif bahwa entah itu nanti kita menemukan kesulitan, menemukan halangan, dan bertemu dengan makhluk-makhluk yang jahat yang mungkin bisa saja mengancam kami, melukai kami, kami akan siap dan berpikir bahwa itu adalah sebuah ujian kami. Dan pada malam hari ini teman-teman, kita melanjutkan perjalanan tanpa Mbah Wongso. Dan Mbah Wongso berada di tenda, dia sedang melakukan meditasi. Dan mudah-mudahan kita berusaha melanjutkan perjalanan dan Mbah Wongso melakukan meditasi. Mudah-mudahan kita berusaha dan didorong dengan doa dan didorong dengan nanti sebuah petunjuk-petunjuk yang mudah-mudahan didapatkan oleh Mbah Wongso, teman-teman. Amin. Selain itu, tidak lupa kami selalu mengharapkan doa dari teman-teman semua agar perjalanan kami dilancarkan. Amin. Dan mudah-mudahan kami semua bisa segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kerajaan Tritih Kulon. Amin. Jadi langsung saja, atau mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup, Mas? Ya. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan perjalanan. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf dari pakaian jenengan, sepertinya jenengan adalah
salah satu prajurit atau mungkin salah satu kepercayaan daripada patih atau mungkin raja dari kerajaan Tritih Kulon. Itu Raja Wendago ya Mas? Iya benar. Mohon maaf, sepertinya kedatangan kami membuat jenengan marah karena yang saya dengar jenengan bernada sangat tinggi. Astagfirullah. Tunggu, mungkin jika jenengan berkenan, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan cara seperti jenengan masuk ke salah satu raga dari kami. Jika jenengan berkenan, masuk dan pilihlah salah satu dari kami. Alhamdulillah. Baik, monggo. Iya, silahkan. Ketahuilah manusia bahwa tidak ada satupun yang boleh masuk dalam kerajaan kecuali mereka dapat perintah dari patih ataupun seorang raja. Ya, kami paham, makhluk. Mungkin lebih baik kita berbicara dengan santai dan mungkin jika jangan berkenan, silahkan duduk. Baiklah. Terima kasih, makhluk. Sebelum mulai percakapan, perkenalkan diriku Wira dan satu sahabatku adalah Gagak. Apakah sahabatmu itu berkenan juga untuk masuk? Kami persilahkan jika saudaramu itu masuk ke salah satu dari kami lagi. Bagaimana Gagak? Baiklah. Sahabatku tidak mau. Ya, baik. Sebelumnya salam hormat prajurit, karena saya melihat pakaian jenengan seperti prajurit dari kerajaan. Perkenalkan juga, nama saya Robi dan raga yang jenengan masuki Caplang. Saya Trimo. Saya Pawar. Saya Slamet. Saya Bang Mandor. Amin. Ya, kami kenapa berjalan dan menuju ke kerajaan Tritih Kulon? Kami memiliki suatu tujuan untuk mengobati atau bahkan mungkin menuntaskan masalah-masalah yang ada di kerajaan Tritih Kulon. Kami tidak berjanji akan berhasil, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan, mengobati, dan mengembalikan kemakmuran di kerajaan Tritih Kulon itu.
Pati. Ya, insya Allah. Semua tapa dan dukun dari 7 penjuru sudah datang. Semua pergi dengan tangan hampa atau hilang. Kau pikir kau lebih hebat? Tidak, kami tidak merasa kami lebih hebat, dan saya sudah mengatakan tadi, kami tidak menjanjikan kami bisa berhasil. Mungkin justru karena aku tidak hebat, aku bisa melihat sesuatu yang terlewat oleh mereka yang hebat-hebat. Seperti itu, makhluk. Omong kosong. Kau hanya mengemis. Pengemis lain yang mencari sesuap nasi dari dapur kerajaan yang sudah hampir menjadi kosong. Dapur kerajaan hampir kosong. Ya, Lalu bagaimana dengan prajurit, penjaga gerbang, dan yang lainnya? Apakah kalian masih mendapat jatah makan yang layak? kami masih cukup. Tapi rakyat di dalam banyak yang tidak. Dan itu yang membuat penjaga ini terasa tidak berguna. Untuk apa menjaga gerbang jika yang di dalam perlahan-lahan mulai mati kelaparan? Makhluk, boleh aku bertanya, Silakan. penyakit apa sebenarnya yang menimpa kerajaan ini? Orang di luar hanya bilang keracunan, tapi sangat tidak jelas. Tidak ada yang tahu. Awalnya 10 tahun lalu kita adalah kerajaan yang makmur. Lalu raja mengadakan ritual besar dengan seorang pendeta asing. Setelah itu semuanya berubah secara perlahan. Bukan sekedar gagal panen, tapi semangat yang juga hilang. Lalu apalagi yang kau tahu, Mas? Ya, seperti ada kabut kelalaian. Orang-orang menjadi mudah marah, saling mencurigai. Hasil bumi busuk di lumbung. Anak-anak sakit tanpa sebab. Sungai kita, sungai sumber bening, kini hitam dan berbau. Sang Prabu atau Sang Raja Windaku, beliau seperti orang yang terus-menerus terbangun dari mimpi yang buruk, tapi tidak pernah sepenuhnya sadar. Beliau selalu mengurung dirinya sendiri. Lalu apakah tidak ada yang mencoba menemui beliau, para penasehat, atau mungkin para patih dan yang lainnya? Patih, Iya, dia sibuk menyalahkan orang lain dan mengumpulkan sisa-sisa kekayaan untuk dirinya sendiri. Lalu para penasihat saling menyikut.
Semua bicara, tidak ada yang mendengar. Kami, para prajurit kecil, hanya bisa patuh dan menyaksikan semuanya runtuh. Kami bahkan tidak bisa melindungi keluarga kami sendiri yang berada di dalam. Sedangkan istriku, anak perempuanku yang masih kecil, sering batuk. Sering sakit-sakitan. Ya, Seperti halnya para rakyat-rakyat dari kerajaan Tritikulon ini ya. benar manusia. Lalu mengapa kalian masih bertahan di sini? Bertahan untuk menjaga gerbang. Sumpah musafir, sumpah tanda bendera dan tanah, dan sedikit harapan bodoh bahwa suatu saat nanti akan datang seorang yang bisa mengubah masalah ini. Meski kami sudah tidak percaya lagi pada orang hebat. Dan kalian manusia, Ya, makhluk. kalian bukan orang hebat. Lalu, apa yang bisa kau lakukan? Kau lihat sendiri. Kami prajurit bersirah hanya bisa pasrah. Apa yang bisa dilakukan seorang musafir lelah seperti kalian? Prajurit menjaga dengan tombak dan sirah. Ya, Mungkin hanya bisa menjaga dengan telinga dan mulut yang jujur. Aku bisa masuk mendengarkan lebih banyak cerita seperti cerita kalian. Lalu jika suatu saat aku bisa bertemu dengan siapapun yang masih mendengar, aku bisa bisikan. Prajurit di gerbang utara masih ingat sumpahnya, dan anak perempuan butuh udara bersih. Itu bukan janji muluk, tapi pengakuan atas penderitaan mereka dan usulan tindakan yang konkret menjadi penyambung suara makhluk. Kau akan melakukan itu. Apakah hanya itu? Ya, langkah pertama menyembuhkan luka adalah mengakui bahwa luka itu ada. Selama ini mungkin semua orang sibuk menyembunyikan lukanya atau menyalahkan orang lain atas lukanya. Aku hanya akan membantu mereka mengakuinya dengan lembut. Itu berbahaya. Kenapa? Banyak yang tidak mau mendengar kebenaran. Bahkan kebenaran tentang diri mereka sendiri. Karena itu aku tidak akan bicara tentang kebenaran. Aku akan bercerita tentang sungai di kampungku yang dulu keruh lalu menjadi jernih karena warga berhenti membuang sampah. Tentang pohon yang hampir mati lalu hidup lagi saat akarnya dibersihkan. Cerita sederhana, biarkan mereka yang mendengar menarik kesimpulan sendiri. Pergilah kalian. Jangan lewati jalan utama. Setelah itu, kalian akan menemukan tempat yang ramai. Baik. Di sanalah denyut nadi dan penderitaan kerajaan
kerajaan dari Tritikulon itu bisa kau rasakan. Dan jika kau benar-benar bertemu dengan yang berkuasa, Apa yang kau maksud, makhluk? katakanlah bahwa prajurit Gagak dan Wira, anak seorang petani, masih setia, dan bahwa kami butuh raja yang sadar, bukan ritual yang baru. Itu adalah pesan pemberontakan yang sangat halus, tapi sangat berani. Baik, makhluk. Aku akan sampaikan dengan cara yang tepat. Terima kasih atas kepercayaan jenengan memperbolehkan kami untuk melewati penjagaan kalian di tempat ini. Baiklah manusia, kami mengharapkan pesan itu tersampaikan. Insya Allah. Dan kami berharap apa yang kami inginkan segera bisa tercapai. Amin. Diriku pamit terlebih dahulu. Dan berhati-hatilah kalian Baik. dalam menempuh perjalanan. Bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Baiklah. Ini makhluk, saya cukup heran. Ini adalah sebuah wilayah kekuasaan kerajaan Tritikulon. Kekuasaan dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Wendako. Dan saya mendapatkan sebuah petunjuk atau sebuah peringatan dari penjaga yang sudah kami lewati, yang berada di sana. Dan pasti jenengan mengenali makhluk itu. Dia mengatakan kami bisa saja bertemu dengan para penjaga lagi seperti dirimu, dan kami juga bisa bertemu dengan makhluk-makhluk baik dan makhluk-makhluk jahat. Apakah kau bisa menjelaskan, atau mungkin kau tahu tentang semua itu? Kenapa bisa ada makhluk jahat? Yang kami pikir makhluk jahat itu kalau dipikir secara logika itu tidak masuk akal, karena sebuah kerajaan yang dijaga sangat ketat, kenapa ada makhluk lain selain dari mungkin penghuni kerajaan Tritikulon ini? Kau tahu, mereka para makhluk jahat bisa saja menutupi dirinya sebaik mungkin. Maka dari itu, para prajurit atau bahkan penjaga bisa saja sangat mudah terkelabui. Oh, setelah kau mengatakan seperti itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka mungkin bisa saja menyamar sebagai salah satu dari penghuni, atau mungkin para penjaga, atau mungkin para punggawa-punggawa kerajaan yang menyamar sebagai intinya penghuni kerajaan, padahal mereka adalah makhluk-makhluk dari luar kerajaan, seperti itu. Iya. Ya, kami sekarang sudah paham, dan terima kasih makhluk atas penjelasannya. Berhati-hatilah. Baik, Diriku pamit. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Alhamdulillah, teman-teman. Tadi adalah makhluk, salah satu makhluk penjaga dari kerajaan Tritikulon. Dan kami juga sempat berpikir
dan mungkin kami harus mengeluarkan sedikit kekuatan kami untuk bertarung menghadapi makhluk tersebut. Namun alhamdulillah kami bisa mengajak makhluk itu berbicara dengan baiknya. Alhamdulillah. Jadi mungkin tidak usah berlama-lama, kita langsung lanjutkan perjalanan. Ternyata jenengan, kami dari tadi mencari sumber energi dan ternyata memang benar jenengan ada di sini. Mohon maaf, saya lancang. Bisakah kita berbicara secara langsung dengan jenengan memasuki raga saya atau mungkin raga saudara-saudara saya ini? Jika jenengan berkenan, nanti kami siap membuka untuk jenengan masuk. Alhamdulillah. Baik, kami sudah siap. Semuanya siap ya? Ya, siap. Silakan. Mohon maaf, kami mengganggu ketenangan jenengan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robi dan raga yang jenengan pakai adalah Caplang. Ada Trimok, Bang Mandor, Pawor, Selamat. Selamat malam. Semoga malam hari ini diberi kelapangan. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan kehadiran kami di sini. Kelapangan. Ya. Yang ada hanya kesempitan, anak muda. Kau orang asing, tidak tahu keadaan. Astagfirullah. Saya baru datang. Bolehkah saya mendengar cerita tentang tempat yang ramai? Secara dipikir secara logika, bagi bangsa manusia seperti kami mungkin adalah sebuah pasar. Cerita tentang pasar dulu mungkin sangat ramai makhluk. Sebelum kita melanjutkan cerita, perkenalkan, diriku Yastiro. Ketahuilah, Robi, Ya. dulu, pasar Tritikulon adalah yang terbaik sepenjuru lembah. Rempah-rempah segar dari atas gunung, kain tenun yang sangatlah halus, hasil bumi berlimpah, suara tawar-menawar, tawa, dan juga musik. Sekarang, kalian lihatlah, kehidupan telah pergi dari tempat ini. Ya, kami sangat bisa merasakan, walaupun tempat ini sepi, tapi kami bisa sangat merasakan dengan adanya sebuah tanda-tanda di tempat ini. Tempat ini dulunya sangat ramai dan mungkin bisa dikatakan apa yang dengan katakan tadi benar-benar sangat ramai. Dan Yastiro, semua orang bilang setelah ritual raja 10 tahun lalu. Tunggu,
Jangan bicara keras-keras tentang itu. Tapi, ya itulah titik baliknya. Sebelum ritual, kita makmur. Setelah ritual, ada keberkahan semua. Hasil panen melimpah ruah selama 2 musim. Semua berpesta. Tapi lalu seperti kutukan. Semuanya berbalik. Hasil panen membusuk lebih cepat dari yang bisa kita jual. Hewan-hewan mati mendadak. Dan yang paling aneh, kemarahan tumbuh subur. Subhanallah. Saudara memperkarakan saudara karena hal sepele. Tetangga, diriku sendiri hampir berkelahi dengan sahabat karibku karena perselisihan batas tanah yang sudah jelas sejak nenek moyang. Seperti ada racun di udara. Tepat sekali Robi. Racun yang tidak kelihatan dan raja. Oh, rajanya Prabu Endago yang dulu bijaksana, sekarang seperti bayang-bayang. Beliau tidak pernah lagi turun ke pasar, tidak mendengar keluh kesah kita. Istana menjadi benteng tertutup. Yang menguasai sekarang adalah Pati Danar dan para tengkulaknya. Mereka menyita hasil bumi yang masih layak dengan alasan upeti pemulihan kerajaan. Tapi kita tidak pernah lihat pemulihan apa-apa. Astagfirullahaladzim. Anakku, Robi, dan juga kalian yang lainnya. Diriku punya 3 anak. Yang bungsu, seorang gadis kecil, selalu sakit. Tabuh terakhir di kota bilang, hanya kekurangan energi. Tapi diriku tahu, ini ada kaitannya dengan air. Sungai sumber bening, sumber kehidupan kita, kini menjadi hitam. Kita minum dari sana, mandi dari sana. Lihatlah kulitku. Ya. Banyak bintik-bintik yang kena seperti ini. Dan mungkin berbagai macam penyakit-penyakit yang mungkin sepele tapi sangat menyiksa dan tidak kunjung sembuh. Apakah tidak ada yang mencoba membersihkan sungai itu atau mencari sumber air lain? Mencoba? Ya. Sudah, Nak Robi. Tapi setiap kali ada warga yang melakukan kerja bakti, selalu ada halangan. Entah warga yang lain tiba-tiba sakit, atau ada perintah dari Pati untuk berhenti karena apa? Mengganggu keseimbangan alam. Itu omong kosong. Mereka yang di atas hanya peduli pada kekuasaan mereka yang tersisa saat ini. Lalu kalian anak muda, kalian datang dengan wajah bersih dan mata yang masih berharap.
Apa yang bisa kau lakukan? Apakah kau bawa ramuan ajaib? Atau kau hanya akan menambah jumlah orang yang putus asa di tempat ini? Tidak, prajurit Yastiro. Aku tidak membawa obat ajaib, membawa obat mujarab. Aku hanya membawa keyakinan bahwa segala sesuatu mempunyai sebab. Jika sungai keracunan, ada sumber racunnya. Jika panen membusuk, pasti ada penyebabnya. Jika manusia saling benci, sudah dipastikan ada pemicunya. Dan biasanya semua sebab itu saling berkaitan. Dan kami ingin mencoba menemukan simpul pertama yang bisa kami urai. Simpul pertama di mana? Mungkin di sungai. Bisa aku lihat sungai sumber bening yang kau katakan itu. Mari diriku antar. Tapi ingat, jangan harap dengan banyak. Kalian hanya akan melihat kematian yang akan mengalir. Kenapa jenengan berkata seperti itu, prajurit? Rumah-rumah lenyap. Anak-anak bermain dengan lesu. Dan tatapan kosong dari jendela-jendela. Sampai di tepi sungai, pemandangan itu lebih buruk dari yang kalian bayangkan. Airnya hitam pekat, bergerak sangat lambat, dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Hewan-hewan seperti ikan pun mati, sampai mengambang berada di tepian tubuhnya. Di sekitarnya layu dan menghitam. Dari mana aliran sungai itu, makhluk? Aliran sungai itu dari Kakuk. Mohon maaf. Ya, Kaki Gunung Kelir. kaki Gunung Kelir. Ya, melewati hutan larangan milik kerajaan. Kerajaan ini, Ya, Tritih Kulon. kerajaan Tritih Kulon. Lalu melintas. Kalian harus melintasi tanah perdikaan Patih Danar. Baru sampai di tempat itu. Ya, kami paham. Lalu Dulu di hutan larangan itu ada mata air suci. Tapi sejak ritual, raja menutup akses ke sana. Katanya dijaga makhluk halus. Dan tanah Patih itu tanah subur. Tapi anehnya, tanaman di tanahnya tidak pernah busuk. Hanya tanaman rakyat bisa yang menjadi busuk. prajurit Yastiro, jika ada satu hal yang bisa membuat keadaan sedikit membaik, apa yang kau inginkan, prajurit? Diriku bukan ingin harta karun. Diriku hanya ingin air
air jernih untuk anakku dan juga rakyat yang lainnya minum, dan kepercayaan bahwa tetanggaku tidak akan mencurigaiku lagi saat diriku menawarkan bantuan. Itu saja. Sederhana, bukan? Luar biasa. Namun itu tidak sederhana, prajurit. Itu adalah permintaan yang sangat mulia, dan itu adalah inti dari keniatan jenengan. Dan insya Allah itu adalah salah satu inti dari sebuah pusaka yang kami pegang, yaitu pusaka Sabta Dharma. Pusaka Sabta Dharma. Ya, benar. Contohnya Roga Sapa Nivarana dan Asmara Baka dan cinta antar tetangga. Kau sudah memegang kuncinya, hanya saja lingkungan yang meracuninya. Kau tadi seperti mau berkata sesuatu, prajurit. Apa pusaka itu? Pusaka Sabta Dharma yang kau sebutkan? Mungkin cerita lain waktu. Jadi tetap percayalah, yang kau inginkan adalah hal yang paling benar, dan aku akan berusaha membantumu mendapatkannya. Dimulai dari mencari tahu kenapa sungai ini menjadi seperti itu. Ketahuilah, ada beberapa titik yang harus diselidiki. Apa saja itu, prajurit? Hutan larangan, tanah pati, dan bukit penderitaan. Lalu sungai tercemar penyakit, perpecahan sosial. Itu lebih berharga daripada semua wejangan goib. Titik-titik yang harus diselidiki: hutan larangan, Ya, tanah patih, dan bukti penderitaan rakyat maksudnya. Tadi penyakit, atau mungkin yang membuat penyakit itu karena sungai tercemar dan perpecahan antar rakyat. Seperti itu ya, makhluk. benar. Kerajaan Tritikulon bukan hanya mengalami krisis spiritual, tetapi juga mengalami krisis kesehatan, benar. krisis segalanya. Ya, kau benar manusia. Dan untuk menyembuhkannya, kau harus bekerja bukan di alam goib, tetapi di alam nyata yang kotor dan berbau busuk ini. Dimulai dari tepi sungai hitam yang menjadi simbol dari semua penderitaan rakyat. Insya Allah akan selalu saya ingat bahwa jenengan memberikan petunjuk titik-titik yang harus kami selidiki. Saya ulangi: Baiklah. hutan larangan, Ya, tanah patih, ya, dan bukti penderitaan rakyat. Sungai tercemar yang membuat seluruh rakyat terkena wabah penyakit. ya, Perpecahan antara
rakyat, antar tetangga, dan lainnya. Seperti itu ya. Benar manusia. Ya, insya Allah dengan apa yang jenengan katakan, kami bisa lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kerajaan Tritikulon ini. Amin. Lalu apakah ada lagi hal-hal lain yang mungkin yang belum kami ketahui dan jenengan berkenan untuk memberitahu kami, dan mungkin dengan jenengan menceritakan semua tentang kerajaan Tritikulon ini, dan mungkin seperti halnya watak dari Raja Wendago, dan kau tadi menyebutkan Patih Danar, itu sudah menjadi bekal kami untuk menyelidiki tentang apa yang menjadi penyebab kenapa kerajaan Tritikulon menjadi seperti ini. Dan insya Allah dengan kami semakin banyak mengumpulkan informasi-informasi, insya Allah kami semakin cepat juga menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, Terima kasih manusia. apakah ada hal-hal lain yang mungkin perlu kami ketahui? Diriku merasa semua yang diriku ketahui sudah dijelaskan. Mungkin jika kalian bertemu dengan makhluk selain diriku atau bahkan penjaga yang lainnya, kalian akan mengetahuinya kembali. Kau menyebut para penjaga lainnya, berarti kami masih akan bertemu dengan para penjaga-penjaga dari kerajaan Tritikulon ini. Ya, itu bisa saja manusia. Seperti itu. Apakah masih lumayan jauh perjalanan kami untuk bisa sampai ke kerajaan Tritikulon? Tentunya cukup lumayan. Cukup lumayan jauh ya perjalanan yang harus kalian tempuh. Baiklah. Dan diriku meyakini teka-teki yang diriku katakan, kalian pasti akan memecahkannya secara satu persatu dengan tuntas. Insya Allah. Amin. Maka dari itu, tolonglah kerajaan kami manusia. Baiklah. Walaupun kami tidak menjanjikan kami akan berhasil, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan keutuhan, mengembalikan keharmonisan rakyat-rakyat dari kerajaan Tritikulon, dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh rakyat-rakyat kerajaan Tritikulon. Terima kasih manusia. Terima kasih. Maka dari itu, diriku mohon pamit. Silakan. Salam sejahtera manusia. Diriku pamit. Subhanallah. Teman-teman sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh sosok tadi. Mungkin tidak usah saya ceritakan lagi. Yang mungkin bisa saya katakan adalah kami harus melewati para penjaga lainnya. Tapi tidak apa-apa, kami malah akan merasa senang ya, Ya. karena semakin kami bisa bertemu dengan para prajurit, atau mungkin para patih, atau mungkin para pembantu-pembantu dari kerajaan Tritikulon, kami akan merasa sangat terbantu, karena kami semakin banyak bertemu dengan mereka, akan semakin banyak juga informasi-informasi
yang kami dapatkan, teman-teman. Amin. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan kami segera bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kerajaan British Kulon. Jadi kita langsung lanjut, apa kita mungkin kembali lagi ke tenda dulu ya? Ya mari kita Kita ke tenda dulu. Nang Kita bawa lihat. sekalian ya. Bawah. Iya. Jadi kita langsung saja kembali ke tenda ya. Astagfirullahaladzim. Bah, Coba apa? Cari di sekeliling. Mor aja Wor. Bah, Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kembalinya kami ke tenda yang bah, seharusnya itu ada Mbak Wongso ya, namun Bawangso. Mbak Wongso sudah tidak ada lagi di tenda teman-teman. Ora. Astagfirullahaladzim. Bah, Yang kita ketahui seperti yang saya katakan tadi pada saat pembukaan ya, dan juga saat kita mau kembali ke tenda, bahwa Mbak Wongso itu sedang melakukan bah, meditasi. Seharusnya Mbak Wongso masih berada di tenda, karena biasanya memang seperti itu. Dan jika memang Mbak Wongso memiliki niat selanjutnya, bah, kami pergi, itu seharusnya mengatakan sesuatu. Namun Bawangso. dia tidak mengatakan apa-apa, dan kami sudah Bah, mungkin sekitar setengah jam mencari di sekitar tenda, bahkan mungkin ini sudah mulai menjauh dari tenda. Wor aja karo nyawur ngene, Wor. Namun kita belum menemukan tanda-tanda di mana keberadaan Mbak Wongso. Di mana, apa Enggak ada, ada suaranya, Mas. maksudnya ada tas, topi atau barang-barang lainnya? Enggak ada sama sekali, Bah, Mas. nggak ada. Enggak ada. Astagfirullah. Mungkin ini apa? Kalian ngerasain sesuatu nggak? Saya merasakan ada sesuatu energi yang cukup besar di sekitar tempat ini. Astagfirullahaladzim. Kalian hati-hati, Mas. Ya, Mas. Ya. Wor, aja Wor. Energinya semakin Bah, besar. Ya, saya ini Allah Akbar. bah, ada energi negatif ini. Hati teman-teman. bah. Coba cari-cari. Yang penting ini apa? Jangan terlalu jauh. Ya, Mas. Semakin Bawangso. besar energi yang benar-benar kurang baik ya teman-teman yang kami rasakan di sini. Bah, Mudah-mudahan ini bukan pertanda. astagfirullah. Ya, Wor. Kumpul dulu. Astagfirullah. Ya, Wor. Apa yang sebenarnya? Ya Allah. Coba apa? Astagfirullah. Tim dicek, cek kembali. Wor, Takutnya ada yang selamat. hilang. Coba cek. Itu Bang Mandor suruh sini dulu itu. Bawor. Sini. Ada. Jangan jauh-jauh sini. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Energinya semakin kuat. Allah. Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Siapapun dirimu, muncullah dan tampakkan wujudmu. Sebenarnya apa tujuanmu tiba-tiba menyerang kami? Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Or, yang jauh-jauh or. Ya. Allah. Allah. Sebenarnya apa tujuanmu menyerang kami? Jangan membuat kami berpikir bahwa kau adalah penyebab semua ini. Saya tahu kau melakukan semua ini karena kau mendengar apa yang kami bicarakan di sini dan kami lakukan di sini. Jadi, tampakkan wujudmu dan katakan apa sebenarnya maksud dan tujuanmu itu. Makhluk keluar. Ya. Pengecut kau makhluk. Makhluk pengecut. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ayo keluar. Ya. Nah, Allah. Ternyata kau di situ, makhluk. Katakan, apa yang kau inginkan dari kami? Allah. Kenapa kau tiba-tiba menyerang kami? Kenapa kau diam? Astagfirullahaladzim. Makhluk pengecut. Kau melakukan seperti ini, saya rasa akan sangat percuma, makhluk. Iya, percuma karena kau hanya menyerang kami, namun sama sekali tidak mengenai Allah. Kau lihat, apakah semua seranganmu itu berarti untuk kami? Allah. Sama sekali tidak, makhluk. Jadi kau lebih baik berbicara dan katakan apa maksud dan tujuanmu itu. Kau akan tetap terus diam seperti ini. Kau hanya akan menguras energimu dan
Jangan salahkan kami jika kami berbuat sesuatu kepadamu nanti. Kau dengar tidak makhluk? Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Kau sedang melakukan apa di sini? Diam kau makhluk. Kau tidak melihat kami melakukan apa? Astagfirullah. Kau mengatakan seranganku akan sangat percuma. Lihat ini. Makhluk hebat. Makhluk hebat. Ayo keluarkan semua kekuatan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kalau apa? Por, hati-hati Por. Dia om bukan ngatur kabeh. Seranganku memang tidak mengenai kalian. Tidak mengenai raga kalian. Tapi seranganku pasti mengenai otak dan hati kalian. Mana mungkin makhluk? Otak kamu. Iya. Kau tidak usah banyak bicara. Astagfirullah. Serangan kamu saja tidak geser dari awal. Iya. Tetap di sini ya Mas ya. Kau dengarkan kata-kataku. Silakan, kalau kau memang mau berbicara, katakan saja. Kau seperti anjing. Astagfirullah. Itu Ya. kau. Iya. Bukankah kau tadi melonglong seperti anjing memanggil sahabatmu? Oh, berarti tadi kami Oh. perasaan enggak ya? Kami manggilnya itu Mbak Wongso, malah kamu yang datang. Kau Hei makhluk. Kau ini Sedang bodoh apa panik. gimana sih? sedang panik kehilangan sahabatmu. Dan sekarang, apakah kau tidak ingin bertanya kepadaku di mana sahabatmu? Pasti kau yang membawanya. Iya benar itu. Jawab jujur. Hei, Katakan Mbak Wongso ada di mana? astagfirullah. Oh, Makhluk bajingan. Kau bertanya, namun tidak memiliki tata krama. Bertanyalah yang sopan kepadaku, dan akan saya tunjukkan di mana bangkai sahabatmu itu. apa yang kau maksud tadi bilang bangkai? Ya, bangkai. Kau kira kau melonglong seperti anjing memanggil sahabatmu itu. Sahabatmu masih hidup. Oh jangan-jangan temenan om. Oh langsung langkah. Ha, Percaya Jangan sama percaya, makhluk Or. kayak gini, Or. Gak mungkin, panik manusia. gak mungkin. Mbak Wongso pasti masih hidup. Tidak ada yang tidak mungkin. Kau lihat saja nanti. Kalau memang benar yang kau katakan, teman kami sudah tidak ada. Tolong tunjukkan Iya. jasadnya di mana. Buktikan. Tidak usah saya tunjukkan. Nanti kau akan melihat bangkai sahabatmu itu. Omong kosong. Sudah tidak utuh seperti manusia. Tidak, kami tidak percaya. Dan jika kau tetap tidak percaya, kau akan merasakannya nanti sendiri. Astagfirullah. Bukan hanya sahabatmu, namun kalian semua satu persatu akan mati di tempat ini. Astagfirullah.
Berarti kamu yang membawa saudara kami atau Mbak Wongso. Sudah pasti Iya. Yang terpenting, makhluk bajingan. saya sudah memberitahumu. Dan bersiaplah menunggu giliran untuk mati. Astagfirullah. Seperti sahabatmu itu. Allah Akbar. Kau akan melakukan apa? Kau akan melakukan sesuatu. Sesuatu yang dilakukan oleh sahabatmu. Melakukan meditasi. Melakukan tapa. Apapun yang kau lakukan. Apapun yang kau mungkin berharap untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu tidak menjadi pengaruh. Dan kalian akan tetap mati di tempat ini. Dan rasakan perihnya kalian mati satu persatu. Itu Seperti tidak mungkin. sahabatmu itu yang bernama siapa? Mbak Wongso. Mbak Wongso. Wongso. Hah, Yes. Wongso telah mati. Kau dengar? Wongso telah mati. Tidak Tidak mungkin. mungkin. Kami yakin. Wongso telah mati. Dan Astagfirullah. nanti kalianlah yang akan mendapatkan giliran selanjutnya. Apakah kau dengar apa yang saya katakan tadi? Dengar, tapi kami tidak percaya. Tidak Gimana, War? mendengar. Temen danau. Saya ulang. Tidak, War. Jangan percaya, War. Percaya kalau Gusti Allah, War. Wongso telah mati. Ingat, War. Kematian ada di tangan. Wongso telah mati. Wongso telah mati mengenaskan. Tunjukkan. Kau tidak percaya? Ya, kami tidak percaya. Iya. Berjalanlah ke arah sana. Kau akan melihat bangkai si Wongso itu. Astagfirullah. Haha. Berjalanlah. Baik, kita akan Wongso telah mati. Wongso telah mati. Berjalanlah, lanjutkan. Dan kau akan mendapati sahabatmu sudah mati mengenaskan. Dan jika memang Mbak Wongso sudah tidak ada, berarti itu kamu yang telah mengambilnya. Ingat yang akan kami balas kepada kamu. Bagaimana kau akan membalas sedangkan apa yang sudah saya katakan? Kau semua akan mati satu persatu seperti Wongso itu. Pokoknya kami tidak Pegang kata-kataku. Berjalanlah ke arah sana, tidak jauh. Dan tidak lama lagi kau akan mendapati sebuah bangkai manusia yang bernama Wongso itu. Astagfirullah. Gimana ini? Apakah kita mengikuti kata-kata sosok tadi? Tadi dia bilang apa? Bahwa sudah tidak ada. sudah Dan dia menjelaskan bahwa jasadnya ada di arah sana, Mas. Iya. Dan setelah Mbak Wongso meninggal, kita korban selanjutnya. Iya. Gimana, Mas? Apakah kita langsung ke arah sana apa gimana, Mas? Ya, kalau saya sih tidak percaya. Namun untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke arah sana untuk memastikan apa yang dikatakan oleh sosok yang tadi. Ya, baik, Mas. Hati-hati, Mas.